Tuh ini katanya cocokologinya. Iya. Maksudnya aku tuh udah tahu bukti kalian seperti ini, bukannya minta maaf tulus udah, tapi dia tuh malah kayak aku disuruh memahami dunia dia. Joget. Apa? Enggak ada yang kenapa gitu kan? Oh. Gantungan kunci mereka couple. Ketawa dengerin. Dia bilang kayak gini, udah Tobi kayak gitu. Panggilan mereka itu B gitu. Yo, Mang Santuy People. Bagagan bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Makok. Inhere, Always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santuy, linknya ada di deskripsi. Yo. Ya. Rame nih Nyo, akhirnya today udah tayang juga yang podcast dari Mbak Melisa Zara di tempatnya Om Ded. Tahu nggak Melisa Zara? Mungkin satu people ada yang nggak Nyonya mungkin nggak Mama mungkin nggak Terus siapa yang jelasin itu? Nggak, Melisa Zara adalah seorang selebgram yang lagi kena musibah. Oke. Karena dia diselingkuhin sama suaminya, yang bikin suaminya selingkuhnya sama cowok juga. Aduh, ini bahkan tadi di kontennya Om Ded ada sempat ngobrol. Ini kalau dilaporin masuk perselingkuhan gak ya? Kayaknya enggak ya. Karena kan maksudnya yang tertulis dalam perselingkuhan adalah dengan lawan jenis. Iya. Aduh anjir. Tapi nggak tahu dari beberapa cerita dan fakta baru yang dia ungkap di podcastnya Om Ded, itu ada beberapa fakta baru yang membagongkan sih. Salah satunya yang bikin Mamang Wadididau tuh karena dia udah berkali-kali dengan orang yang berbeda-beda. Iya. Yang aku takut ini si Melisa Zaranya ini malah kena penyakit gitu, ketular dari lakinya yang perang anggar sono sini gitu. Aduh, tolonglah. Dan ada beberapa fakta lainnya juga, tapi sebelum ke fakta-fakta yang dilepas di Om Ded atau yang dirilis di podcastnya Om Ded, memang mau mengulas lagi nih. Siapa tahu Santuy People nggak tahu gitu masalahnya yang mana. Meluncur. Jos. Nyoh. Ya. Nyoh. Berawal dari ini nyoh. Dari Tribun Bogor, viral suami selingkuh dengan pria yang jadi saksi di pernikahannya. Ya Allah. Nah, berawal dari ini, wadidaw. Nyoh, kita mulai dari sini dulu videonya. Ceki People. Play. Lagi-lagi kasus perselingkuhan, cuma kali ini makin disorot karena seorang suami selingkuh dengan pria yang menjadi saksi di pernikahannya. Ya, kasus ini adalah perselingkuhan sesama jenis. Pria yang berselingkuh ini berinisial RK, suami dari selebgram Melisa Zara. Wanita yang juga pengusaha asal Tulung Agung, Jawa Timur ini mengaku sudah sering memergoki suaminya saling kirim chat mesra dengan pria lain. Bahkan Melisa Zara juga mengaku pernah melabrak salah satu pria simpanan suaminya yang akhirnya berakhir dengan maaf meski tidak mengakui hubungan gelap mereka. Namun perselingkuhan RK dengan pria itu terus terulang. Alih-alih mendapat permintaan maaf, Melisa Zara justru mengaku dihajar sang suami saat menanyakan soal hubungan sesama jenis tersebut. Atas kejadian itu, Melisa kini telah melaporkan suaminya ke Polres Kediri Kota atas dugaan KDRT. Selain itu, ia juga sudah mengajukan gugatan cerai atas suaminya ke Pengadilan Agama Tulung Agung. Bagaimana pendapat Tribuners? Pendapat kita sih sangat-sangat bingung, membagongkan gitu. Tapi jadi yang balik lagi yang dibilang sama Mbak tadi kan, gugatannya itu KDRT karena di kontennya Om Ded dia diceritain kalau waktu meminta penjelasan, wajar ya meminta penjelasannya kan. Kadang ditanya emang kenapa, yang masalah itu ketika ditanya kenapa itu nggak bisa ngejelasin. Nah itu yang menjadi permasalahan kan, dianya nggak bisa ngejelasin, si lakinya nggak menjelaskan nggak apa, dijambak sampai memar 8 cm. Buset. Kebayang jambakannya ya. Walaupun bikin salvok, dia bercandain dijambak ya, harusnya kan ditonjok ya kalau laki gitu ya. Kenapa jambak gitu? Paling minimnya iya, pukulan gitu depan kan. gitu, ini jambak. Gitu kan. Udah gitu kayak kali. ini ya, kayak apa anak sekolah yang rebutan apa gitu biasanya berantem terus gitu kan. Iya, cewek jambak-jambakan. Nah, sekarang kita ini ke jejak digitalnya meluncur. Jos. Ninyo, sebelum ke fakta yang dibuka yang baru di kontennya Om Ded itu, ini kita ke jejak digital dulu nih. Katanya kan saksi nih, ternyata ada video pernikahannya. Oke. Dan ada yang netizen yang bilang perhatiin tatapannya.
apaan sih, paling cocokologi menurut Mamang itu. Pas dilihat, oi tatapannya dalam, oi jagi-jagi people. Play. Walaupun sorry di mute nih kayaknya lagu nih. Tuh lagu kan Iya, di mute lagu. aja gitu. Tuh ini nih katanya cocokologinya. Iya. Tuh ini natap ini, yang ini natap ini gitu kan. Nah ngelihat ini mana tatap-tatapan tadi, Mama langsung apa namanya, insting voice over Mamang keluar gitu. Apa tuh? Langsung kayak pengen biar saja kamu pura-pura bahagia, tapi hati suamimu dan juga hanya tetap bersama aku gitu. Iya. Insting VO Mamang nakal Mamang ini apa ya? Suara hati ya. Suara hati gitu lah ya Nyo. Tapi ini sejujurnya masih cocokologi ya, karena belum di-spill sama dianya namanya benerannya siapa gitu. Jadi berdasarkan statementnya saksi, dan saksinya adalah ini, jadi dicocokologi sama netizen gitu. Iya. Terus rame lah video ini nih yang katanya seorang dokter. Video TikToknya jadi rame nih, salah satunya nih meluncur. Jos. Nah ini Nyo, audionya di mute karena lagu nih, katanya nih dokter Oscar yang lagi viral. Bener nggak sih dokter Oscar dan Mas Ato suami Mele lagi viral nih, jejak digitalnya bongkar semua. Iya. Kenapa sih? Oh joget gitu. Joget apa enggak ada yang kenapa gitu kan. Oke, ya benar. Diakhiri dengan begini langsung kayak ya ada yang komen dari Sinta, akunnya di privat padahal mau berkunjung. Oke. Ninyo yang anjing banget komennya nih. Dari Tias Ara-Ara. Kelakuan mirip Ragil. Anjing emang netizen emang komen suka goblok bener banget gitu. Gak cuma ini Nyo, ada lagi Nyo. Jos. Nyo. Iya. Ini Nyo dia ngejelasin nih. Sejak kapan sih penyakitnya itu bangkit gitu kan? Ini ya enggak? Ini di penjelasannya ceki people. Play. Mantan itu chattingan sama cowok itu setelah dia pulang umroh ya, sekitar 2 bulan setelah menikah. 2 bulan setelah menikah dia chattingan sama cowok. Sebenarnya setelah menikah pun itu aku kayak ada rasa kayak curiga, maksudnya kok setelah menikah malah perlakuannya seperti ini ya. Apa nih sebetulnya? apa seperti ini apa? Maksudnya ya perhatiannya, terus seks tidak. ya otomatis Masih apa? Masih ada seksnya nggak? Ada. Berarti masih bisa sama kamu. Bisa. Oke. Banyak seks Saya pikir berarti. udah nggak mau sama kamu gitu, Enggak. Oke. Jadi emang terus setelah seiring berjalannya waktu 2 bulan itu kan aku pertama kali mengetahui. Jadi emang kita dari pacaran sampai menikah itu berkomitmen nggak saling buka-buka HP itu karena kan privacy. Karena aku sendiri kan nggak mau kan kalau misalkan pasanganku terlalu buka-bukain handphone aku kayak gitu, ngecek kayak gitu. Aku percaya 100% sama dia. Terus di situ Pacarannya berapa lama? kita nggak lama, soalnya kenal langsung lamaran nikah kayak gitu. Ini. Oh, kenal langsung lamaran. Ya, tunangan. Tunang berapa lama? Jadi kita kenalnya awal Januari, Nah, terus kita tunangannya 2 kali, emang lebay sih dari awal. Februari kita tunangan, terus Sebulan. lamaran resminya itu Mei, Hah? terus kita menikah September. Oke, berarti hampir setahun dong. 9 bulan Ya, dong. dan di waktu awal-awal pacaran itu wow, luar biasa. Apanya? Maksudnya Perhatian. perhatiannya, terus cara dia memperlakukan aku, terus itu tuh aku seperti dibuat Malaikat lah ya. bikin jadi princess Iya, kali ya. iya, Di ratu kayak gitu. Princess lah ya. ya like a princess kayak gitu. Terus Yang cowok makanya brengsek terus banget. ada sebenarnya tuh dari awal akun-akun fake kayak gitu tuh banyak yang bilang, ini loh si ini itu kayak gini, kok kamu mau sama dia? Loh serius nikah sama dia? Sebenarnya sebelum menikah itu ada omongan di luar seperti itu. Si ini tuh gini, si ini tuh sama cowok apa? Iya, gitu? si ini sama cowok kayak Oh. gitu. Terus ada juga yang ngasih bukti, tapi buktinya itu cuma sekadar kayak chat gitu loh. Ah, oke. Sebenarnya sudah diingatkan
sama fake account gitu kata dia. Akun fake kan diingetin gitu kalau dia nih doyannya sama jeruk makan jeruk loh gitu. Iya. Aduh aku ngapain, mohon maaf Mbak, bukan mengetawain Mbaknya tapi mengetawain si mas-masnya dengan pasangannya itu loh yang goblok banget itu. Bahkan kalau kita lihat komen-komenannya nih, sebenarnya ini jadi relate sama di podcast si Om Ded sama yang tadi Mbak Melisa tadi, karena dibilang kata si Mbak Melisa untuk haters yang nyerang dia saat dia cek akunnya, isi postingannya yang melehoi juga gitu. Jadi ini jadi relate nih, kemungkinan ini satu gengnya juga nih, karena ini ada komenan dari Kenzo Samoyed, mukanya beda ya sama di IG atau TikToknya, menjurus ke arah nyinyir gitu kan. Padahal mah ya siapa coba yang mukanya nggak beda. Sekarang kan udah ada fitur filter gitu ya. Makanya langsung dibela sama netizen lainnya, cantik kok. Dedi aja muji dia memang cantik. Ya sekilas mirip Syahrini gitu kan. Ini juga nih, kita semua juga pasti beda kalau di TikTok. Iya. Karena itu ada fitur filter. Masnya nyinyir sekali. Apakah masnya salah satu geng-gengan suaminya gitu kan? Mas kan ya, manggilnya Mas apa Kakak sih? Gak tahu. Pusing gak anjir, sebel sama yang begini-begini. Nextnya Nyo. Nyo. Ya. Ini penjelasan dari Mbak Melisa lagi nih, tapi dia gak kuat nahan nangis dulu, diusap dulu, set habis itu dijelasin fakta yang membagongkan, meluncur. Play. Terus waktu itu dia bilang dia mau nemuin teman-temannya dulu. Terus itu kita ada perdebatan kecil. Terus ya udah pulang. Ketika sampai rumah tuh dia udah berubah, kayak nggak seperti yang aku kenal. Maksudnya langsung berubah gitu. Cuek banget gitu, cuek. Terus mungkin pas lagi temen-temennya digeprek gitu, jadinya berubah gitu. Tapi kan ini kalau ditarik mundur kan itu katanya habis pulang umroh, dan umrohnya sendirian lagi dia lakinya kan. Terus apa dia umrohnya sama itu juga gitu. Kemungkinan kan dia bilang di kontennya umrohnya sama temennya juga kan. Terus pas pulang dari umroh nggak langsung pulang ke rumah, stay dulu di Jakarta. Iya. Nah yang pas di Jakarta gini Nyo, yang pas di Jakarta ini dia nggak langsung pulang tapi stay dulu di Jakarta. Begitu pulang berubah. Iya. Kemungkinan dia emosi, kesel. Karena kayak diam lah, gak usah banyak bacot, gue lagi sakit nih gitu kan, habis digeprek gitu mungkin ya. Ngerti gak? Orang lagi duduk mungkin pelan-pelan gitu kan, diajak ngobrol mulu gitu, jadi emosi gitu kan, mungkin ya. Iya, bisa. Aduh anjir, gimana? Kayak gini tuh ya sakit juga, tapi gimana ya? Aduh pusing. Tapi normalnya ya Mang, ya ini kan normalnya, kita ngomong normalnya setelah bepergian sekian lama gitu kan. Bukannya harusnya kayak pengen cepat-cepat bertemu dengan sang istri gitu kan. Yang ini malah enggak, masih mau sama teman-teman dulu kayak. Apalagi dia bilang 2 bulan setelah menikah. Iya. Di mana umur-umur itu tuh masih umur-umur anget-angetnya. Ya kali tega jauh-jauhan gitu kan, berpisah. Biasanya mah pengen bareng-bareng. Apa sih namanya, sekalian honeymoon gitu. Iya. Ini ya Allah curiga. Kenapa dia pengen hartanya doang gitu ya si masnya. Karena kalau yang aku lihat ya, Simba ini memang yang wong sugihnya, karena dia yang selebgramnya gitu. Yang lebih beradanya gitu. Blok banget, lanjut lagi Nyo. Lanjut. Gue terus gampang marah. Terus setiap pagi itu dia juga, gimana ya aku nyeritainnya tuh. Kenapa tiap pagi? Setiap pagi dia itu ke rumah temennya cowok itu. Kamu udah curiga belum? Belum curiga. Terus itu tuh kayak aku kayak ada keinginan buka HP-nya kayak gitu tuh, ada bisikan. Sorry. Setiap pagi ke rumah temennya yang cowok, mau ngapain coba? Selamat pagi. Kecepetan kali, morning sayang. Geli banget anjing. Aduh mama di foto, aku lanjut lagi ke buka handphonenya. Bisikan gitu. Terus waktu dia mandi kan, aku cek lah HP-nya. Gila, nggak ada tuh yang dicat cewek. Tuh. Tapi cowok semua yang dicat. Iya, kayak sayang, kangen.
Perhatiin nggak tadi mbaknya? Dianya aja sampai nggak habis pikir gitu. Iya. Sampai sebenarnya bisa nyengir gitu, nggak habis pikir gitu. Ya Allah. Aduh, geli gak sih? Kita tuh harus memisahkan hal ini nih. Jadi biar masyarakat juga tahu. Kita harus memisahkan hal ini. Gini, maksudnya kalau kita bicaranya homoseksual atau gay seksual atau apa gitu. Kalau buat saya pribadi, saya tuh nggak mau terlalu ngurusin. Iya. Bisa. Dan pengertian ya itu walaupun secara agama salah, saya juga tahu. Tapi kalau hidup mereka, kalau kita ngurusin juga, kita juga ya saya belum tahapnya untuk ngurusin hidup dan perilaku seksual. Tapi yang jadi masalah buat saya adalah kenapa dia harus nikahin perempuan gitu. Itu yang jadi masalah. Itu dari part kejadian ini yang bikin emosi tuh, lu udah tahu nih belok gitu kan. Ya udah, lu tetap dengan beloknya lu aja gitu, nggak usah nikahin si Mbak Melisa ini gitu. Terus tuh tetap bermain dengan kebelokan lu gitu. Apa motivasinya itu apa gitu yang bikin orang bersujud ya karena harta gitu. Karena suka nggak suka ya faktanya si Mbak Melisa ini lebih tajir dari si yang cowoknya gitu. Iya. Jadi banyak yang menduga-duga mencocokologi sepertinya pengen hartanya gitu ya, walaupun keinginan dia tetap sama cowok juga gitu, tapi dia butuh sumber dana mungkin. Karena ada video ini Nyo yang berklarifikasi nih orang lain yang meluncur. Jos. Nih Nyo, ditanya saat honeymoon, ceki-ceki people. Play. Honeymoon. Ya kan? Udah nikah, honeymoon dan sebagainya. Berarti kan ada perilaku suami istri. Normal. Si mbaknya malu. Bukan, bisa. Saking gak habis pikir itu. Bisa. Bisa. Bisa nih definisinya apa? Bisa, normal. Bisa, tapi itu kayak nggak apa-apa ya aku contohnya. Kayak misalkan lampu tuh harus benar-benar mati, gelap total kayak gitu. Baru dia bisa. Oke. Nangkep gak? Iya. Kemungkinan yang dia bayangin bukan si Mbak Melisanya. Iya. Karena kan butuh penerangan. Gelap total tuh gimana ya? Better kalau remang-remang masih oke, karena kita butuh visual melihat gitu ya. Ini memang sebagai cowok yang makhluk visual kan melihat gitu kan, mendengar gitu kan, melihat ekspresi, melihat bentuk, terus mendengar raungan macannya gitu. Sedangkan kalau gelap total apa yang dilihat gelap doang gitu. Iya pasti dia membayangkan dengan si gitu kali ya, nggak tahu juga ya gitu kan. Mungkin beda, kok nggak ada aroma tai gitu kan. Mamang ini lagi minum yang coklat loh. Lanjut lagi Jo. Lanjut. Tapi kamu belum curiga? Belum, aku pikir ya emang begitu udah gitu. Kayak gitu terus. Ya, terus kayak sering dibuat-buat gitu loh. Dibuat-buat apa nih? Ya kayak gitu. Maksudnya kayak dia berhubungan itu kayak dibuat-buat. Oh, kayak berdrama gitu maksudnya? Iya. Oke. Ya memang kelihatan tidak sebenarnya sincere. awal aku mikir mungkin karena capek gitu. Terus kok capek terus dan lama-lama tuh malah jarang. Oke. Tapi kamu belum curiga? Belum ya, curiga itu baru aku udah curiga tapi menemukan bukti. Kan aku itu tipe orang yang kalau nggak ada bukti itu aku nggak apaan sih kayak gitu. Aja gitu ya. Aku ya udahlah berpositive thinking aja terus kayak gitu. Tahu bukti aja tuh kadang aku masih. Nah, kamu lihat bukti itu gimana? Ya itu chatnya gimana itu. Terus? Kamunya gimana? Aku itu kayak lemes, bener-bener lemas terus nangisnya terus itu dia tahu kalau aku nangis terus dia cuman bilang gini, loh kamu kenapa? Aku mau bilang takut. Iya maksudnya masa aku langsung bilang kamu gini ya kayak gitu kan. Terus aku bilang terus dia bilang kayak gini, kamu tahu apa kayak gitu, maksudnya mau maksa untuk aku mau cerita. Terus aku tapi nggak mau ngomong. Tapi mungkin dia juga ngerasa. Dan di situ dia juga nggak merasa dia melakukan kesalahan. Jadi ya udah. Jadi biasa lagi. Terus
setelah itu tuh aku kan udah sekali tuh lihat HP-nya. Kan rasa penasaran tuh, pengen tahu. Lihat Setiap lagi. aku lihat lagi tuh kayak gitu. Dengan cowok yang sama. Beda-beda. Nah, ini Beda-beda. Terus yang paling parah itu waktu lebaran ketiga nggak salah ya. Lebaran ketiga itu sampai dia tuh check in. Kok kamu tahu? Ya aku baca capnya om. Oke. Aku ada buktinya juga itu, aku simpan. Sama yang itu. Bukan, beda lagi. Beda lagi. Tapi semuanya cowok ya? Iya. Itu Nyo. Sebenarnya mohon maaf ya, bukannya ketawa-ngetawain, enggak, lebih ke enggak habis pikir gitu sama si mas-masnya gitu. Iya. Balik lagi yang dibilang kalau mau belok ya udah belok gitu, nggak usah mainin perasaan anak orang gitu. Masalahnya si mbaknya tuh bener-bener polos anaknya tuh. Iya. Dia bucin sendiri gitu, sakit hati, ngerasa ketipu, itu yang disesali itu. Lu mau belok gitu, terserah lu. Cuman kalau kayak gini kesian dianya. Iya. Mana beresiko juga kalau gonta-ganti gitu, takutnya bawa penyakit ke si mbaknya. Begitu yang aku takutin, yang aku khawatirin gitu. Iya, Aduh. tapi kalau aku rasa tadi kan Mama bilang biseksual kali ya gitu. Cuman kalau biseksual enggak. Orang Ternyata kan cowok semua. Iya, dan ternyata harus dimatiin lampunya gitu begitu Iya. sama si mbaknya gitu kan. Iya. Jadi, aduh. Kita ke nextnya Nyo. Jos. Ninyo, ini yang tadi kamu mention ya. Iya. Begitu dia mengingat pengorbanan biaya untuk pernikahan yang hancur itu, dia langsung berkaca rakok matanya gitu. Berkaca-kaca. Ya, ciki-ciki people. Play. Nggak pengen saya pernikahan yang saya impi-impikan, idam-idamkan itu ternyata palsu kayak gitu loh om. Jadi dan itu semua kan biayanya juga nggak sedikit. Jadi kayak bener-bener merasa tertipu semuanya kayak gitu. Dia tertipu cinta palsu, tertipu materi gitu kan. Sebenarnya sederhana, kayak aku lihat Mbak ini tuh nggak muluk-muluk, dia tuh cuman selebgram dari sebuah kota yang nggak semegah semewah Jakarta gitu, yang cuman pengen punya keluarga kecil yang harmonis gitu. Dengan dia saling bekerja keras gitu, saling berusaha gitu kan, malah ketipu. Ini kadang-kadang nih ya, aduh ngingetin lagi nih buat yang belok-belok. Kalau sekiranya memang lu nggak doyan cewek, nggak usah dipaksain gitu. Jangan dimainin perasaannya gitu, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Bukannya Gak usah gimmick-gimmick itu ya kan, kadang-kadang Nggak cuma usah, buat gitu. gimmick doang. masa sambil tutup hidung gitu kalau nggak doyan itu makannya gitu. Kemarin loh. Ya makan durian sambil tutup hidung. Cakep. Sekarang kita ke nextnya. Jos. Ninyo, dari si Mbak Melnya juga yang tadi kita bilang juga kan, dia sebenarnya nggak masalah, terserah lu gua gitu kan. Cuma nih jangan merusak hidup orang nih kayak gini statementnya. Ceki Pepli. Play. Sebenarnya saya tidak memungkiri kalau memang di dunia luar itu memang ternyata ada dunia seperti itu. Nggak apa-apa ya, benar kata Om Deddy tadi. Tapi itu tuh ya udah, kalian bahagia aja dengan dunia Jangan kalian. merusak hidup orang yang tidak tahu apa-apa gitu maksudnya. Iya, maksudnya kayak gitu. Banyak banget soalnya di luaran yang bilang, alah mana mungkin sih si istrinya nggak tahu kalau cowoknya kayak gitu. Kamu nggak tahu sama sekali? Nggak tahu sama sekali. Orang dilihat dari fotonya aja udah kelihatan. Banyak kan yang komen-komen kayak gitu tuh. Banyak statement-statement kayak gitu di luar. Terus memang bener Om, aku tuh kalau bisa dikatakan Polos dia ini. bucin, dan aku memang kegiatanku cuman kerja, dan aku tuh nggak pernah kemana-mana loh. Main ke Jakarta aja baru kali ini aku. Tuh. Ya dia anyway, Ke Bali aja tuh baru honeymoon pertama kali diajak dia. Tuh. Aku tuh fun kurang- fact ya, baru ke Jakarta kali ini ya. kurang Kurang ini gaul. loh, bergaulnya Kurang tuh gaul. kurang ini. Jadi teman-temanku sendiri juga nggak ada yang ngomongin, terus kayak dibutakan semua gitu. Pemain berarti Nyo. Si mas-masnya Nyo. Sama mbaknya juga kan
Mungkin dibilang terlalu polos kali ya. Terlalu polos ya udah, sebenarnya terlalu polos nggak masalah gitu, cuman di apes ketemu bajingan gitu, itu doang gitu. Benar. Ini ada Dan statement, dari statement yang dia barusan bilang juga kita tahu dong kalau misalnya kan dia bilangnya ya selama ini kerja, jadi ya emang dari dia duitnya. iya gitu. selama ini banyak kerja. Iya. Yang lakinya ngemprut kali ya. Oh iya mulu kerjaannya anjir. Wow people anjir. Nih ada statement lanjutannya meluncur. Cus. Nih yo, dari part dia menceritakan soal kejadian KDRT di mobil itu, ada part menarik yang pengen Mamang highlight nih ya. Jadi dari akhir cerita dia KDRT sampai ke part menarik ini, ceki people. Play. Teriak-teriak tolong, aku sampai kayak gitu. Dan itu tuh di mobil itu nggak ada yang belain. Cuman yang si driver itu belain. Dia bilang kayak gini, udah Tobi, kayak gitu. Panggilan mereka itu B gitu. B E. Drivernya tuh yang teman kamu bukan ya? Apa? Drivernya yang teman kamu itu bukan? Drivernya yang jadi saksi nikah Yang jadi aku. saksi nikah kamu, yang chat sama Terus dia itu. sekarang tuh Yang chat sama dia kan, bener kan? iya, Nah, yang chat terus sama sekarang? dia. Jadi kayak aku cocok logi gitu loh. Loh, kok mereka punya nama panggilan? Kok aku bodoh gitu loh maksudnya. Mel kamu bego gitu loh Mas. Kok punya nama panggilan, terus aku juga denger itu dia aja panggil aku kamu gitu, salahnya kok dia panggil itu B, kamu mau makan apa B kayak gitu. B. Iya. Dari baby B. Enggak om, kalau misalnya manggil temen cowok ada gitu nggak? Bro. Oh gitu ya. Biasanya nggak B sih. Mamang ada nggak teman Mamang yang panggilnya B gitu? Cowok manggil temennya cowok B. Aku manggil ke yang nggak kenal, maksudnya nggak deket-deket amat gitu, sampai ke yang deket-deket amat rata-rata mang gitu. Iya, Makanya aku dipanggil Mamang karena siapapun itu aku panggil Mang gitu. Iya. Mang tolong Mang gitu kan. Makanya Mamang gitu kan. Ada teman aku yang manggil siapapun itu S karena CS gitu. Oke. Ada yang cuy. Iya. B. Mungkin B itu maksudnya BAE kali ya. Kan panggilan sayang kalau di luar negeri itu kan B gitu. Oh. Hey B gitu kan. Kirain BOO. Oh Beol. Bukan BOO. Oh Bool. Si anjir. Orang mau disensor, dia mau dibuka-buka anjir. Si Jojo. Kasihan. Aku kasihan. Tapi ya sumpah saking membagongkannya sampai bingung mau gimana lagi ekspresiku selain tertawa gitu. Karena nggak habis pikir. Balik lagi. Ada lagi nih ya. Nggak cuma panggilan sayang dalam tanda kutip ya. Ada juga yang aduh itu membagongkan banget ini. Next. Jos. Sampai detik ini kebongkar chatnya. Dia nggak mengakui gitu. Iya. Beda kalau misalkan ternyata yang dinamain chat cowok ini dengan foto cowok ini ternyata adalah cewek yang menyamar gitu ibaratnya. Itu kan ya udah gitu kan. Ini kan enggak gitu. Dan yang ngomong B itu tuh bukan chat, itu langsung orangnya langsung. Yang terduga gitu, yang langsung diduga ngomong gitu. ya. Langsung ngomong dan dia langsung tenang gitu. Hah? Iya. Tenang gimana Kan tenang dong B gitu kan. Kan udah dia tadi pasti lagi jambak, dia minta tolong. Oh, udah topi gitu. Iya, anjir. Nio. Ya. Di sini yang dia spill soal ada sebuah grup yang nge-hate dia gitu. Di mana dia adalah sebenarnya point of view-nya dia adalah korban KDRT dan korban dalam tanda kutip penipuan dari suaminya ya. Tapi dia yang malah diserang loh. Dan ternyata ini yang dibalik grupnya nih, ciki-ciki people. Play. Makanya aku sangat menyayangkan yang akun-akun yang menyerbu aku. Itu tak lihat mereka Penyerbunya apa ya? Nggak paham sih. ngata-ngatain sampai bikin grup cari musuh gitu loh. Ya ngatainnya apa? Ngatainnya ya kok pengen banget jadi artis, sampai aib suaminya aja diumbar-umbar kayak gitu. Dan tak lihat itu dia juga kayak melambai gitu orangnya. Ya ngomong. Maksudnya berarti kan itu tersinggung karena aku karena kayak gini kan mungkin tersinggung. Tuh, fix dia polos. Fix dia polos 11-26 aja. 11-12. Tapi Nyo, kadang aku bingung dengan Dali jangan bongkar aib suami gitu. Terus
lu harus diem aja gitu dijambak sampai memar 8 cm dijedotin gitu. Iya. Itu loh. Tolonglah. Speak up itu perlu gitu. Tapi aku langsung mikirin apakah Dr. Richard Lee akan menolong gitu kan? Iya, bingung juga kali menolongnya gimana kali ya? Iya. Aduh, gimana ini ya permasalahannya gitu Iya, kali ya. karena Nyo? beda sama yang kemarin-kemarin ya. Beda karena ini sangat-sangat main bowling banget. Main gitu. bowling. Oh iya, iya Bowling. bowling. Nih Nyo, ada lagi Nyo meluncur. Jos. Nih Nyo, ditanya hubungan dia dengan si saksi itu kan tadinya lebih duluan kenal si ceweknya tuh Iya. sama si saksi itu kan. Ditanya sama Om Ded hubungannya kayak gimana sekarang. Ini Iya. membagongkan banget sih, sumpah membagongkan banget. Ciki people. Play. Iya, Iya, mengiyakan. mengiyakan kalau si mantanku itu ya Nah, kayak gitu. hubungan kamu gimana sekarang sama si Udah nggak chattingan. bukan sama suami, bukan Oh, sama sama mantan siapa? kamu, sama si itu saksi, Aku blokir. saksi nikah kamu itu. Kamu blokir. Iya, aku blokir karena dia itu kayak toksik banget. Maksudnya aku tuh udah tahu bukti kalian seperti ini, bukannya minta maaf, tulus udah, tapi dia tuh malah kayak aku disuruh memahami dunia dia. Gimana coba? Maksudnya kamu paham mono kayak gini kayak gitu loh. Jadi aku tuh pusing, lah aku blokir aja. Nih kurang memahami apa sih, nggak disenggol juga sebenarnya kan udah tuh dipahami tuh, silakan ya terserah. Cuman kan posisinya si saksi itu merebut pria yang udah jadi suami orang gitu. Iya, iya. Masalahnya kalau masih jomblo cuman sekedar pacar mah ya udah, ini masalah udah diikat dengan ikatan sakral pernikahan. Iya. Minta memaklumi, anjir, udah potong rambut stres lagi, gondrong lagi nanti. Nggak secepat itu dong. Oh iya, oke. Lanjut lagi. Lanjut. Malah aku disuruh beli es krim sama pijit. Ya Allah. Ah, gimana? Tetap. Aku emosi banget loh itu Om. Kalau Maksudnya biar ingat. kamu healing gitu. Gini, jadi dia tuh chat banyak. Kamu tahu ini ada. Aduh, ini tuh Lucu sebenarnya pokoknya. kasusnya tuh Lucu sedih. pokoknya. Kenapa suruh beli es krim? Kenapa suruh beli es krim? Jadi gini, dia bilang, kan aku ngata-ngatain dia, nggak nyangka kamu gini-gini, kan aku tuh orang yang kayak gitu ya. Ya, Terus dia bilang, Mel, ini tuh nggak seperti yang kamu bayangkan, ini bla bla bla. Terus dulu itu aku awal mula suamimu itu meniti karir tuh aku yang bantuin dari nol. Jadi kalau misalkan dia baik sama anakku itu yang anak kecil ini, ya itu adopsi ya, ya, adopsi. ya itu ya wajar, itu hak dia kan. Maksudnya dia sekarang udah sukses. Kalau dia mau beliin ini itu ke anakku ya apa masalahnya kayak gitu loh. Kamu paham mono keadaan. Aku disuruh memahami keadaan mereka. Nah, oke. Yang es krim? Terus aku bilang kayak gini, udah Kak, aku udah nggak bisa. Aku bilang kayak gitu. Aku udah mau akhiri aja. Aku bilang, ya udah. Aku bilang gini bla bla bla. Terus dia malah, Mel udah toh jangan kayak gitu. Wes kamu beli es krim aja sana sama pijito biar biar relax kayak gitu. Orang lagi kaget, sakit, terkejut gitu melihat sang suami selingkuh dengan pria lain. Bukannya diberikan solusi untuk menyelesaikan ini gitu, malah disuruh beri es krim sama pijet. Terus dengan beli es krim rasa sakitnya hilang gitu. Dengan pijet, ya Allah. Aduh, Mbak ini kencang banget, Mbak bisa olahraga? Enggak, saya habis selingkuhin. Oh, teh kedibret, Nggak krek mungkin gitu dong, kali, anjir, nggak simpel mungkin. banget sumpah. Kayak kita lanjut dikit lagi deh, Mang. Aku Update-nya apa ketawa? aku tuh nangis tapi aku kayak ngakak. Iya, makanya. Jadi sebel Nah, banget. saya bukan ngetawain kamu ya. Maksudnya itu loh. Saya nggak ngetawain kamu ya. Cuma Tapi ya secara saintifik memang benar, es krim kan bisa Makanya meningkatkan itu. dopamin Anda. Ini Coklat lo juga kagak bisa, percaya. kortisolnya turun secara itu. makan es krim ben adem. Biar adem. Gini. So- Gini. Ini bahasa Jawa ya. Saya ngerti bahasa Jawa. Wes tenang no pikirmu. Tenangin pikiran kamu. Hari ini pijet tose, Suruh pijit dulu hari ini. makan es krim. Makan es krim. Ben adem sirahmu. Biar ini pikirannya adem, otaknya adem.
Terus aku makan es krim yang adem tenggorokan. terus ada lagi bait terakhir sebelum aku blokir. Eh, Itu malah bikin apa meneh? meledak kayak gini. Udahlah Kak, aku udah ikhlas. Kata dia. Maksudnya? Aku yang bilang kayak gitu. Kamu yang bilang udah ikhlas. Udahlah oke. Kak, aku pusing, aku udah ikhlas. Ya wes, mari toh. Dia Terus. jawabnya gimana? Heeh. Ikhlasku itu tukang Oh bercanda. Iya. Ikhlas tuh tukang cendol gitu misalnya. iya, ikhlas tuh tukang penjual ikan di sanding rumahku kayak gitu. Oh, ya udah, blok. Oh, bisa bercanda. Gila ya, maksudnya Bloknya udah itu pakai tahu. G sihnya. Iya. Blog gitu kan. Heeh. Ya, Enggak itu blok maksudnya di blok. Enggak, buat aku itu bloknya Oh, udah bukan blok, itu blok pakai G, blok gitu iya, kan. iya iya iya. Malah dibercandain, orang lagi serius, lagi emosi, lagi kesel gitu. Heeh. Mana bercandanya nggak lucu lagi. Heeh. Terus kan konteksnya di situ dia lagi apa maksudnya ini lagi ngomongin yang serius yang apa ya apa sih sama perasaan gitu loh, Mang. Menggunakan perasaan nih dari Iya, hati ke hati iya, gitu harusnya kan. Udah Malah ikhlas nih, ngomongnya ikhlas itu begitu. tukang ikan deket tempat saya. Terserah peduli mau Pak Ikhlas, Pak Subur, Pak Sabar, terserah gitu kan. Yang penting tolonglah dikondisikan ya. Mm-mm. Itu hei perang anggar, anjing pusing aku mah. Ninyo meluncur lagi. Terus Ninyo, Ya. fun fact yang membagongkan ciki-ciki people. play. Terus aku baru menyadari Kayak bawa dari dulu gitu. gantungan kunci mereka couple. Ketawa dengerin. Si Levi anjing. Udah, aku tuh padahal udah tahu loh. Loh, warnanya army sama, terus couple, terus interior mobilnya sama. Warna mobil sama, interior mobilnya itu kayak ada Spiderman. Apa ya? Kok Spiderman? Apa sih? Dan aku tuh kayak Nah, kayaknya kasus-kasus gini nih emang kalau di podcastnya Densu cocok. oh iya. Ya, kayaknya cocok. Karena dia masih bisa menahan ini. Iya sih Dia benar. pasti akan nanya kamu dengan deep gitu. Kalau saya dari tadi mau ketawa. Iya. Yo aku bayangin ya, kita yang pasangan aja yang dikapelin pots. Iya. Iya Kak? Heeh. Cincin, Iya. topi, Heeh. enggak gantungan kunci. Enggak. Dari mobil. Masih gitu kali ya. Aduh. Kita ya aja Allah, meskipun pusing. couple juga nggak pernah potsnya digini-gini. Nggak Gitu. pernah Ya gitu ya Allah. Aduh. Siapa lagi mama nggak mau lanjut lah, mau nyakin intermezzo aja udah pusing. Buat tapi pengen lengkapnya sok monggo, mangga. Heeh. Disilakanin, dimonggoin tuh langsung meluncur ke Channelnya Om Ded. mungkin udah nonton juga sebagian mama sebenarnya mau nge-highlight, takutnya pas ngeliat kan wah tereliminasi dengan durasi panjang gitu kan, Iya. bingung yang mana nih di highlight part-part yang bikin otak nggak jelas ini aja. Tapi bener Bang, kalau kata Om Ded tadi, Apa? kayaknya kalau lebih cocok di Densu gitu kan. Iya, Soalnya iya. di situ ketawa. Kayaknya kita kalau di posisi Om Ded juga bakalan ketawa sih, Oh, ngedenger kayak gitu ya Allah. Kita nggak bisa apa ya menyembunyikan rasa kalau pengen ketawa ya ketawa gitu kan. Heeh. Ya, kayak gini mohon maaf Mbak, bukan maksudnya nggak simpati gitu, kalau untuk KDRT-nya sangat tidak mendukung. Iya, Cuma kalau iya. untuk case ini benar-benar sangat-sangat membagongkan gitu. Iya. Saking nggak masuk di akalnya gitu. Nggak masuk di akal-akal tuh, pusing anjir, pusing. Dan Nyo, kita ke intermezzo sekali, habis itu super thanks biar nggak kelamaan. Luncur. Cus. Ninyo, Iya. kita lihat pasangan latah katanya ya, yang apa yang ikut panik gak jelas gitu karena dikerjain panik. Ceki-ceki people. Play. What? What is it? Padahal nggak ada apa-apa. Ada apa? Apa? The fuck is wrong? What is it, baby? What is it? What? What the hell is it? What? What is that? What is that? What is it? I don't know. What is it? Panik dulu baru cari ya. What the hell is it? What is it? What is it?
Lebih ke kayak anak kecil yang kalau ditakut-takutin Iya gitu iya. ya. Aduh, sayangnya ini tidak berlaku buat cowok nyanyi. Kalau Mamang juga gitu tahu. Orang, aduh, kenapa? Gitu doang sih Mamang. Iya mau gimana tuh? Tapi ada bagusnya dong. Kayak gitu urat panik kan. aku udah terlalu ini kayaknya mah. Hah? Oh iya gitu. Iya. Kadang yang overreaction emang aku kan. Kayak misalnya kan aku tuh takut laba-laba ya, ataupun serangga-serangga yang bisa kayak ngerayap di telinga, gitu pokoknya kan. Terus kayak, gitu terus apaan? Ah, cuman itu doang gitu sih Mamang. Orang mah takut ya, bukannya langsung ditangkap gitu sama cuman itu doang gitu. Ya mau gimana gitu. Udah lanjut pusing, sekarang kita meluncur ke setting tuh. Coba. Thanks. Luncur. Cus. Yo. Yos. Mantap yo. Super thanks kita kali ini ada 3 orang dan Mantap. yang kita buka dari pertama ada dari Ana Dilah. Silakan dimonggoin. Selamat malam Nyamang, jam 19.48 waktu Hong Kong, Masya Allah ya, Allah. makin hari makin sore aja uploadnya ya. Iya kita diusahakan konsisten biar jam 6 Ya. waktu Indonesia bagian Barat. Barat. WIB. Ya. Ya semoga ya biar bisa kebagian waktunya nggak usah terlalu WIB. malam. Yang pengen istirahat cepet bisa enak gitu Ya. kan. Yang mau pengen nontonnya malam bisa ditunda gitu. Heeh. Dan kita lanjut ke berikutnya ada. Mayuda Pratama. Monggo. Assalamualaikum Nyamangin Santu People. Terima kasih lapaknya Kak Anadila. Bener juga, mungkin pasir partai. Pantai bukan partai, pantai. Partai sama bendera bukan pasir. Kacamataku kayaknya udah mulai burem. Wah. Pasir pantainya udah terkikis jadi ditimbun pakai sampah. Perspektif dari nelayan kayaknya gitu. Anabulnya tak kira pakai topeng ternyata kena tepung. Kena tepung. Sehat selalu semuanya. Yes, ada dari Ahmad Zuri, numpang lah pakai Kak Ana Dila cantik, sehat dan sukses selalu ya Nyomang. Saya cuma mau komen tentang Bapak yang menolak perbaikan jalan. Biasanya kalau di tempat kami itu, kalau yang menolak karena nggak dikasih uang, coba dikasih uang, pasti mendukung. Sidaga para holong, numpang nimbrung ke Ana. Lampung. Sampai kapan Anda menjadi sorotan karena kau bobrokan? Katanya cuma nanya loh. Salam S3P. Ini dari pas zaman-zaman Gubernur Lampung nih, Sidaga para holong gemes banget gitu sama kelakuan-kelakuan di sana gitu ya. Iya. Tolonglah. Andika Pandu NR yang baru nongol lagi. Kita menunggu bapak-bapak Akam si Ormas ke Ciduk. Yes. Nil Natalia. Gua rasa itu bapak-bapak kelamaan nganggur Nyomang, otaknya jadi rada-rada. Jadi rada-rada bener, masuk akal juga. Putri Aprilia. Hai Mbak Ana, salken ya numpang ramein. Pagi Nyomang, emakku asal Lampung dan kata emakku dulu itu tempat nggak sekotor itu dan Lampung itu punya banyak pantai yang bagus yang layak dikunjungi. Sedih sih liatnya sekarang, egois banget manusianya. Kucingnya cemong, tepungnya lucu banget Nyomang. Selipin hiburan Padil plus kucing always ya Nyomang. Oke. Hari ini Mamang belum nemu bahannya, jadi mohon maaf tidak ada Padil dan kucing. Sehat selalu untuk Nyomang. Terima kasih Mbak Ana. Sama-sama. Yang kedua ada dari Flo. Hai Nyomang, lagi capek ngestek Soloreng. Absen kesini dah lah pagi-pagi katanya. Emang agak lain ya orang-orang ini. Udah ada yang bantu bersihin, mau diaspalin ada aja yang buat masalah katanya. Makanya itu dia membingungkan. Disambut sama tukang son hajatan, numpang lapak Kak Mangnyo, apa boleh sampai setumpuk itu? Ngakak sama kucing. Ya gase, semangat 66k subscribe lagi. Amin. Yuk OTW 300k. 66k sih tapi bisa lah ya. Bisa. Ya. Tukang son Tuan Nugroho. Malam Kak Flo numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Aduh Lampung viral lagi nih. Mungkin pemerintah di Lampung lagi sibuk kali ya, buat sibuk cari duit katanya. Bu Kadinkes mana nih hasil kerja Anda? Jangan sibuk mencari harta terus dong. Kinerjanya Bu Kadinkes kurang nih katanya. Lucu banget sih nih jalannya dibenerin malah protes. Bilang aja jujur kepada kepala desanya, nggak bisa cari sumbangan lagi pakai kata-kata masyarakat. Meng lucu banget sih kayak pakai topeng. Salam S3P buat yang punya lapak Nyomang dan para santu people yang always in here ya. Always in here. Disambut lagi ada dari Lukyun. Urunan beli pasir atau tanah berapa sih? Daripada pakai sampah itu selain baunya nggak enak, udara juga nggak sehat. Betul. Airnya untuk habitat ikan-ikan juga jadi nggak baik kan. Betul. Terus bikin dermaga kecil gitu juga harusnya bisa lah gitu. Itu warga-warga yang gak ngotak nolak perbaikan jalan, mirip modusnya pembangunan masjid. Banyak tuh di kota-kota kecil orang-orang yang minta sumbangan di tengah jalan untuk masjid. Tapi lewat dari tahun 2016 sampai sekarang masjidnya gak jadi-jadi. Pasti sama juga modusnya jalan rusak itu, minta sumbangan perbaikan jalan tapi gak pernah kelar. Betul.
ternyata perbaikan jalan kan niatnya ya, ternyata bukan perbaikan jalan tapi perbaikan gizi. Nextnya Yaya Nurhayati. Numpang lapaknya Kak, hadir nyimak nyemang. Gusti eta sampah meni Oke, kecirap. aduh ya Allah itu sampah parah banget banyaknya katanya ya. Emang lucu ya menari-nari gitu kan. Emangnya lucu menari-nari, Pakmu juganya seperti biasa mantap katanya ya. Udah ini. Oh, udah tadi berarti last of the last-nya. Iya benar. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomeng-komeng, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.